Jumpa lagi bersama saya Roy Berti at my YouTube channel Manado CR TV. Jadi judul yang saya ambil saat ini adalah suka duka menjadi seorang pemandu wisata ataupun seorang tour guide. Ya, seperti tenaga-tenaga kerja lainnya, profesi-profesi lainnya, itu pasti ada suka maupun dukanya. Begitu juga dengan tour guide. Tetapi seorang tour guide ya, yang saya alami, karena saya seorang tour guide, itu kebanyakan sukanya. Ya, suka ya, yang saya alami yang banyak. Mau jalan ke tempat-tempat objek-objek wisata yang menarik, mahal ataupun murah, kita tidak mengeluarkan uang. Mendapatkan uang iya. Dan bukan hanya 1-2 kali, kita keseringan. Jika tamu nginap di hotel ataupun di resort ataupun penginapan, tour guide juga tidak mengeluarkan uang. Dapatkan uang iya. Memakan di restoran-restoran ya, bersama dengan tamu-tamu, tour guide tidak mengeluarkan uang. Dapatkan uang iya. Mengantar tamu-tamu berbelanja, mereka mau berbelanja atau berkeinginan untuk makan bakpao ataupun di tempat-tempat souvenir, belanja baju, kaos dan lain-lain, ya, tour guide kita tidak berbelanja, tetapi kita mendapatkan uang. Kemudian suka yang lainnya, kita mau berangkat kemana-mana ya, dengan menggunakan pesawat, itu tour guide tidak mengeluarkan uang, tapi tidak mendapatkan uang dari airline ya. Jadi perjalanan baik darat, laut, udara, kami tour guide sudah merasakan. Dan yang jelas, untuk transportasinya itu sudah pasti yang super double mantap ya. Di samping itu ya, sukanya itu tour guide bisa bergaul, bisa berkenalan, bisa bergaul dengan orang-orang penting ya, VVIP. Apakah dia pengusaha, apakah dia konglomerat, apakah dia politisi, anggota dewan, ketua dewan, kemudian artis ataupun aktor, para atase militer, duta besar, menteri, dan lain-lain. Itu tour guide bisa berkenalan, dan bukan hanya berkenalan, tetapi bisa bergaul ya, bisa bercakap-cakap dengan mereka. Juga kita ketemu antar profesor-profesor, para akademisi, doktor, dan lain-lain, maupun para petinggi-petinggi agama. Jadi petinggi negara maupun petinggi agama, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Itu sukanya. Saya mungkin sedikit memberikan pengalaman saya ya, bahwa saya pernah mengantar Ibu Kepala Staf Angkatan Laut. Itu waktu saat jemput itu langsung di tangga pesawat
itu bersama Danlan Tamal, Ibu Danlan Tamal, Ibu Kapolda, Ibu Danren. Karena naik sama-sama di bus itu saya yang jelaskan, dan bukannya jelaskan, justru kita di situ bisa berkenalan, bergaul. Kadang dia canda ria seperti itu, menikmati perjalanan bersama. Saya pernah antar juga itu Menteri Pertahanan Filipina, Duta Besar Cina, atase militer dari 25 negara. Kalau saya itu dari 25 negara atase militer. Mereka berkunjung di sini, saya juga pernah antar. Dan bukan hanya saya pikir juga teman-teman lain ya, mendapatkan kesempatan untuk seperti yang saya alami. Dan ya, saya pernah mengantar juga artis yang berkenalan dengan aktor, dan itu ya senangnya, sukanya ya, kita bisa berkenalan dengan orang-orang yang orang-orang besar, orang penting ya. Kemudian suka lainnya kebanyakan di akhir perjalanan ya. Selesai tour biasanya kita beberapa hari, bukan hanya satu hari, ada yang memang satu hari tapi beberapa hari, kebanyakan 4 sampai 5 hari. Nah, di akhir tour itu ada suka-sukanya ini ya. Pengalaman saya itu selalu mereka menghargai apa yang telah saya lakukan ya, sebagai seorang tour guide, itu dengan memberikan envelope. Nah, envelope ada yang kasih langsung, tapi ada yang dalam bentuk envelope, dan envelope-nya bukan tipis begini. Jadi ya tipnya minta maaf, tapi memang cukup banyak, dan tour guide itu tahu kalau dapat tip cukup banyak. Di samping juga ada tamu-tamu yang ya kasih 1-2 lembar yang warna merah. Jadi seperti itu, di luar dari gaji yang kita terima, di luar juga dari yang kita akan, yang saya bilang tadi, mau ke restoran tidak keluar uang dapat uang. Nah, itu di luar itu ya. Jadi itu sukanya. Jadi pada saat dihargai, waduh, senang sekali ya. Tetapi seorang tour guide juga memiliki duka. Nah, yang saya alami memang dukanya tidak banyak, kebanyakan itu ya karena faktor alam. Saya mungkin sedikit cerita 2 pengalaman buruk saya ya. Pada saat yang pertama di tahun 90-an, saya antar tamu dari Belanda ya, 29 tamu dari Belanda ya. 29 gasten van Nederland ya, van Belanda, itu ke Bunaken. Dan di tahun-tahun itu tuh belum seperti sekarang ini ya. Sekarang ini sudah ramai, banyak ada diving center, ada resort, ada ya. Di tahun itu masih belum ramai seperti itu. Pengalaman buruknya adalah pada saat mau pulang, itu jam 3 sorean, itu mau balik Manado, memang sudah anginnya sudah kencang, hujan kencang ya. Akhirnya kita kena badai ya, kena gelombang besar. Memang menurut saya, selama saya jalan ke Bunaken, memang itu gelombangnya memang sangat besar. Pada saat itu memang kaptennya udah katakan, aduh, ini kita udah nggak bisa balik lagi, ini badainya besar. Tapi saya komunikasi dengan juga tour leadernya,
dan memang di sana belum ada tempat untuk kita mau nginap, dan memang tidak bisa karena mereka harus pulang besok. Jadi akhirnya diputuskan balik. Ya, jadi ya apa boleh buat, terima dengan gelombangnya itu. Apa yang terjadi, jam 4 pagi baru sampai di darat. Udah nggak masuk di Manadonya, lewat daerah Minahasa Utara. Kita terdampar di situ. Sampai saya sakit 1 minggu setelah itu. Karena bayangkan hujan, badai baru beberapa jam. Dari jam 3 sore sampai jam 4 pagi. Kita harus tahan. Waduh, pikir-pikir sudah. Tapi itulah. Jadi karena saya masih ada ini, berarti Tuhan masih menyayangi saya. Itu yang pertama, pengalaman pertama. Pengalaman kedua, pada saat saya mengantar itu tim, baik artisnya maupun kru film dari TV Prancis. Mereka membuat film di in the middle of the ocean, di tengah laut yang ada di daerah Sulawesi Tengah, dari Luwuk ke Banggai. Wah, mesti kita sampai charter hanya 18 orang, tapi perjalanan itu charter 2 kapal besar, 1 untuk logistik, 1 untuk kru dan saya. Kemudian juga charter 2 helikopter. Tapi 1 bulan di sana, pada saat mereka sudah selesai kembali, itu cuacanya memang sangat tidak baik. Ya, yang seharusnya kita melalui darat, ya, untuk balik. Yang terakhir saya sama seorang ex tentara dari Perancis itu, untuk sudah tidak mengawal lagi orang-orangnya, tapi mengawal barangnya, karena orangnya sudah berangkat dengan pesawat. Itu tidak ada yang mau untuk ke Manado, ya. Karena ferinya di sana itu tidak jalan. Jadi kita berusaha cari, karena harus balik, cari untuk sewa kapal besar untuk. Jadi hanya 2 orang sewa kapal besar, ya. Dan ada yang mau, ya. Dan pada saat itu dari Luwuk Banggai menuju ke Bitung, itu memang betul-betul juga ombaknya besar. Karena saya tidur itu, udah tidur sampai jatuh. Nah itu ya beberapa jam, ya. Dari malam kita keluar, nanti tiba di Bitung udah siang, ya. Jadi beberapa jam perjalanannya memang betul-betul duka. Jadi tinggal banyak berdoa saat itu. Itu pengalaman buruk karena faktor alam, dukanya. Tapi ada juga, ya, karena duka yang lainnya, jika dalam perjalanan tour itu ada tamu yang sakit, ya, sakit serius. Nah, ini menurut saya ini duka juga, karena bukan karena kita harus urus dia ke dokter ataupun terganggunya perjalanan ataupun bawa ke rumah sakit, bukan itu, tapi merasa sepenanggungan dengan tamu ini, ya. Jadi itu duka yang saya rasakan. Jadi seperti itu, itulah suka duka menjadi seorang tour guide atau pemandu wisata. Sampai jumpa.